Jesus is very unbelievable person. Dan Jesus adalah seorang yang layak untuk dimuliakan dan dihormati dan dicintai. Sebagaimana muslimin mencintai dia. Bukan memfitnah dia. Muliakan Jesus, love Jesus proportionally. Barakallah. Cinta adalah anugerah dari Tuhan dan biasanya orang-orang normal yang mencintai pribadi yang lain, dia akan cenderung memberikan reaksi yang positif. Bisa berupa pujian, kata-kata manis, dan juga rasa kagum yang mendalam terhadap sosok yang ia cintai. Itu kalau orang normal. Tetapi kalau orang munafik yang punya kelainan jiwa, biasanya ia akan bereaksi sebaliknya dari apa yang telah dia ucapkan. Contohnya seperti orang super munafik berikut ini. Pertanyaan pertama, kenapa saya memeluk? Karena saya sungguh-sungguh mencintai Yesus. Ketika pulang, lalu saya dipastikan aku sedang lapar untuk saya hadap di tanggal 26 Agustus 2009, saya hanya bercita-cita satu. Saya ingin mengabarkan kepada saudaraku Kristen dan Katolik bahwa aku sungguh-sungguh cinta Yesus. Kalau sungguh-sungguh cinta Yesus, harus mencari tahu, mengenal, dan jatuh cinta lebih dalam kepada seorang laki-laki yang namanya Muhammad SAW. Kalau engkau tidak mencintai sungguh-sungguh Muhammad SAW, berarti engkau bohong kalau bilang cinta Yesus. Kalau kita cinta satu laki-laki itu, Ustaz, namanya Rasulullah Muhammad SAW, maka otomatis Yesus ada di dalamnya sudah. Gitu. Tapi kalau kita hanya cinta Yesus, rusak semua. Jesus is very unbelievable person. Dan Jesus adalah seorang yang layak untuk dimuliakan dan dihormati dan dicintai. Sebagaimana muslimin mencintai dia. Bukan memfitnah dia. Muliakan Jesus, love Jesus proportionally. Barakallah. Nah, di dalam video ini, Ustadz Bangke mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh mencintai Yesus. Bahkan lebih jauh, ia mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang layak untuk dihormati, dimuliakan, dan dicintai sebagaimana muslimin mencintainya, bukan malah menfitnahnya. Berdasarkan ungkapan Bangke ini, tentu pribadi yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang ada di dalam Bible, bukan Isa Al-Masih dalam Quran. Karena jelas ia mengatakan nama Yesus Kristus dan merujuk kepada beberapa ayat Bible. Tetapi apakah benar bahwa Ustadz Bangkai sungguh-sungguh mencintai Yesus sebagaimana seperti yang ia telah katakan tadi? Mari kita simak, inilah 3 bukti bahwa Ustadz Bangkai sangat mencintai Yesus. Bomnya ya Ustazah, bomnya Ustazah. Ustaz itu ini bomnya. Kenapa PL masih dipakai oleh orang Kristen? Supaya tidak tahu, rekam. Supaya jemaah Kristen tidak tahu bahwa Bible-nya menyebut Yesus kafir. Wah, ini bahaya Ustaz. Iya. Ditempel itu. Ya. Supaya jemaah Kristen tidak tahu bahwa Bible-nya yang bilang Jesus kafir. Wah, ini Ustadz, ini menyerang. Enggak. Bukti yang pertama bahwa Ustadz Bangkai mencintai Yesus adalah dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah kafir. Di dalam video ini, Ustadz Bangkai memelintir ada sebuah ayat dalam Alkitab yang mengatakan Yesus adalah kafir. Maksud kafir di sini tentu merujuk kepada sebuah arti, yaitu orang-orang yang ingkar bahkan terhalang dari petunjuk Allah. Padahal jelas ini adalah hasil karangan Ustadz Bangkai yang seenak udelnya memelintir ayat-ayat dalam Alkitab untuk menunjukkan cintanya pada Yesus sebagaimana yang ia sampaikan di awal. Cinta seperti ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya kelainan jiwa. Silakan Ustazah. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri.
Syukran Ustazah, Ini pemirsa screenshot. Sekali lagi, pemirsa screenshot. Ada Nabi Yerusalem yang diracun sama Tuhan. Sekali lagi, Nabi Yerusalem, bukan Nabi Arab. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Nabi Yerusalem mati diracun sama Tuhan sendiri. Nabi Yerusalem matinya diracun sama Tuhan sendiri. Bukan Nabi dari Arab. Sekali lagi, saya ulang terus. Karena orang Kristen menfitnah Rasulullah matinya diracun. Memenuhi kitab ini. Oh, sorry ya, baca. Nabi Yerusalem matinya diracun. Hei, para YouTuber Kristen yang suka ngintip-ngintip kayak nama di Ayasofya, malam ini saya mau bilang sama kamu ya, kamu itu mulutnya jahat, menghujat Rasulullah. Yang mati diracun itu oleh Tuhanmu, itu Nabi Yerusalem, bukan Nabi Arab. Nabi Yerusalem mati diracun sama Tuhannya sendiri. Bukti kedua bahwa Ustadz Bangkai sangat mencintai Yesus adalah ia mengatakan bahwa ada Nabi Yerusalem yang mati diracun oleh orang-orang Israel. Dan kalau saudara menyimak video ini sampai selesai, Nabi Yerusalem yang dimaksud Ustadz Bangkai ternyata merujuk kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan meminum anggur asam. Dan dia mencocokologikan anggur asam ini sudah mengandung racun. Padahal penyebab kematian Tuhan Yesus bukan karena racun, tetapi karena ia benar-benar menderita di atas kayu salib, bahkan sampai perutnya sendiri ditombak oleh orang-orang Romawi. Jadi tentu saja bahwa ini adalah fitnah dan bagian dari pembelaan Ustadz Bangkai yang menolak bahwa yang mati diracun ternyata justru adalah nabinya sendiri yang berasal dari Arab. Tetapi sekali lagi, inilah bukti bahwa Ustadz Bangkai menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh mencintai Yesus sebagaimana yang ia sampaikan tadi di awal. Dan sekali lagi saya katakan, cinta seperti ini hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai kelainan jiwa. Ustadz terus, sebentar lagi selesai. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ini yang menjadi senjata mereka. Engkau jadi Kristen, engkau mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, semua dosamu diampuni, engkau masuk surga. Dijamin, gitu kan? Gitu kan? Omongannya gitu. Tidak ada agama lain yang bisa menjamin engkau pasti masuk surga. Kalau Islam itu masih insya Allah katanya. Kalau ini pasti masuk surga. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka gimana? Kan tadi diomongin. Kau jamin orang masuk surga, pengampunan dosa. Nah Yesusnya ada di neraka, kok gimana? Ini gimana bos? Ayolah, terus Ustadz boleh terus. Bukti yang ketiga dan yang terakhir yang paling menunjukkan bahwa Ustadz Bangkai sungguh-sungguh mencintai, menghormati, dan memuliakan Yesus adalah dia mengatakan bahwa Yesus itu masuk neraka. Bahkan secara terang-terangan ia mengatakan bagaimana mungkin orang Kristen masuk surga sementara Tuhannya sendiri masuk neraka. Sekali lagi, jelas ini adalah fitnaan dan karangan Ustadz Bangkai karena saking cintanya kepada Yesus. Padahal jelas dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1-2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, di ayat ini jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat dan barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan tempat di sorga sebagaimana yang disediakan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dari 3 poin ini terbukti bahwa Ustadz Bangkai sungguh-sungguh mencintai, menghormati, dan juga memuliakan Yesus. Dan sekali lagi saya katakan dengan tegas, cinta seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang munafik dan punya kelainan jiwa. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Takut, ya, udah ya, ya takut, ya, takut, ya, gitu aja.